Akhirnya kita menikah juga ya sayang. Bos, kita harus pergi bos. Semua orang kita udah ditangkap bos. Apa? Nggak mungkin. Ini pernikahan rahasia. Pasti ada pengkhianat di luar sana. Udah gak ada waktu lagi buat nyari dia bos. Kita harus pergi sekarang. Sayang, ayo kita pergi dari sini. Ini kesempatan kita. Kalian gak akan bisa pergi dari sini. Gedung ini telah dikepung 1000 polisi. Aurel, kerja bagus. Tugas kamu telah selesai. Tugas? Apa maksudnya? Maafin aku, Rom. Nama dia Romi. Kartel paling berbahaya di Asia Afrika. Sudah 10 tahun kita tidak bisa menyentuhnya. Dan satu-satunya harapan terakhir, itu kamu. Saya? Dekati dia. Dan buat dia jatuh cinta sama kamu. Itu satu-satunya cara menangkap dia tanpa malu. Ini bukan operasi biasa, Pak. Kita masuk kehidupan seseorang dan memanfaatkan kepercayaan mereka. Ada batas etika yang seharusnya tidak kita lewati. Aurel, ini tugas negara. Mau tidak mau, kamu harus melaksanakannya. Dan sudah menjadi tugas kita untuk memberantas orang-orang seperti dia. Siap, Pak. Keluar. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Halo, bisa kerja gak sih? Bahas tadi baju bos gua. Sama sih. Nggak usah dibesar-besar. Sekali lagi minta maaf ya, Pak. Ini hari pertama saya kerja. Tunggu. Aku bakal maafin kamu. Tapi sebutin nama kamu. Aurel, Pak. Aurel. Cantik. Bapak yang kemarin. Silakan, Pak, menunya. Kopi aja sih. Baik, silakan duduk. Silakan, Pak. Oh, tunggu. Boleh temenin saya ngobrol. Ada apa ya, Pak? Jangan panggil Pak. Romi aja. Romi. Saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu tempat pembuatan jas? Karena saya sudah cari kemana-mana. Tak ketemu. Oh, kebetulan banget. Saya juga bisa bikin jas. Karena juga dulu kerja di butik soalnya. Oh ya? Iya. Dulu aku juga sering banget bikinin jas buat almarhum Papa. Papa paling senang kalau aku bikinin jas. Nah, boleh bikinin saya satu. Boleh deh, Rom. Hitung-hitung buat permintaan maaf yang kemarin. Kenapa, Pak? Rom. Enggak. Maksudnya jasnya bagus. Maaf, udah selesai. Makasih ya. Pas banget. Kita mau kemana lagi? Ada sesuatu yang mau aku omongin. Aku mungkin bukan orang yang pandai merangkai kata-kata. Bahkan aku juga nggak pandai mengungkapkan isi hati. Tapi satu hal yang aku tahu, sejak kedatangan kamu di hidupku, semuanya berubah. Semua hal kecil terasa besar, dan yang dingin terasa hangat. Aku emang punya segalanya, tapi aku selalu ngerasa kurang. Sampai pada akhirnya, aku nemuin jawaban. Aku pengen kamu menganggap kekurangan.
Kamu mau kan nikah sama aku? Tapi dengan satu syarat. Kamu harus benar-benar keluar dari dunia gelap itu, Rom. Aku emang udah lama pengen keluar dari dunia ini. Tapi aku nggak pernah nemuin jawaban. Dan sekarang aku nemuin jawaban. Jawabannya itu kamu. Setelah yang kita lalui semua ini, itu cuma bagian dari tugasmu. Emang iya. Tapi perasaan aku nggak pernah pura-pura. Cukup! Rom, dengerin aku dulu. Setelah kamu bebas, semua lagi dari awal ya. Aku serius. Mulai dari awal kamu bilang. Kapan banget kamu bilang? Aku pernah percaya sepenuhnya sama kamu. Tapi dalam sekejap, kamu menghancurkan semua dunia beserta isinya. Kali ini cukup. Jangan pernah temuin aku lagi. Robin, ikut saya atau semua anak buah kamu saya keluar. Bos. Sayang, kamu jangan ngerjain aku dong. Tadi katanya kamu lagi ke toilet. Kok cepet banget baliknya? Sayang, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu lagi di luar kota? Iya. Aku diam-diam pulang ke sini itu buat ngasih kamu kejutan. Tapi kayaknya aku ya yang dapat kejutan dari kamu. Sayang, aku bisa jelasin. Sayang, maaf ya aku lama. Siapa? Ah, Mas, kenalin. Saya Radit, sahabatnya Luwita. Loh, kamu punya sahabat cowok nggak pernah cerita sama aku? Iya, kita jarang ketemu. Sanusi, pacar kesayangan Luwita. Pacar? Ya? Kalau Luwita nggak pernah cerita ya, Mas? Kalau dia itu punya pacar. Emangnya Masnya udah pacaran berapa lama? Kita udah mau hampir setahun. Hampir setahun? Lu, kamu parah banget sih. Kok kamu nggak pernah bilang sih kalau kamu itu udah punya pacar? Mana hampir setahun lagi? Ya udah, kalau kamu nanti udah beres urusannya, kita langsung lanjut shopping ya. Kamu butuh outfit untuk pergi ke konser Last Child kan? Oke. Mas mau ikut? Nggak usah Mas. Masnya duluan aja ya. Oke. Kita duluan ya. Tunggu. Mas, tolong jagain sahabat saya ya. Dia itu orangnya ceroboh. Suka belanja, tapi sering banget lupa bawa dompetnya. Ditambah lagi, dia orangnya itu ngambekan, gampang bete, dan dia paling nggak suka makan durian. Kalau dia udah kecium durian, dia udah langsung muntah. Ya, makasih sudah mengingatkan Mas. Tenang aja, dia ini kesayangan aku. Aku pasti menjaganya dengan baik. Bukan santunku terbuka, hanya hatiku berbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku. Sayang, bentar. Kenapa? Kayaknya HP aku ketinggalan deh. Aku ambil dulu ya, sebentar. Ya udah, aku tunggu sini ya. Radit, Ini HP kamu. makasih ya. Kayaknya aku udah gak bisa melanjutin hubungan sama kamu. Aku gak mau hidup susah sama kamu, Dit. Kamu kan tahu sendiri. Orang tua aku maunya punya menantu yang kaya raya. Aku minta maaf ya. Iya.
Aku hargai kalau itu keputusan kamu. Dan kamu nggak perlu minta maaf. Mungkin cuma aku yang terlalu berharap sama hubungan ini. Kamu yang selalu jadi dunia buat aku. Tapi aku nggak pernah sama sekali jadi satu-satunya dunia buat kamu. Dan kamu semoga bahagia ya sama pasangan baru kamu. Meski hatiku menyayangimu, berani membutuhkanmu, harus merelakanmu. Ayo sayang. Habis ini kamu mau apa? Aku mau beli boneka. Boleh. Terus? Doain ya. Nanti aku punya rumah di atas sana. Iya sayang. Semoga impian kamu tercapai ya. Aku bisa. Sayang, lihat deh. Cincinnya cantik banget. Iya. Cantik. Sayang, ini cincinnya maksud aku. Oh. Iya sayang. Cantik. Apalagi kalau kamu yang pakai. Sayang, aku janji sama kamu. Nanti kalau aku udah sukses, udah kaya raya, dan aku bakal nikahin kamu. Cincin itu juga jadi bahagia. Iya sayang, aku juga janji bakal terus nemenin kamu sampai kamu sukses. Janji. Tolongnya, saya butuh biayanya buat anak saya operasinya. Aduh, kasihan. Nih, uang 500 juta buat biaya operasi anak kamu ya. Tunggu! Jangan dikasih. Dia itu pembohong yang suka nipu orang kaya yang lewat sini. Astaga, makasih ya nak. Berkat kamu ibu jadi nggak kena tipu. Kamu kuliah di mana? Saya nggak kuliah, Bu. Saya cuma pedagang asongan. Orang tua saya udah meninggal sejak saya kecil. Kasihan. Gimana kalau kamu saya angkat jadi anak? Nanti kamu saya kuliahin ya. Nggak usah, Bu. Udah, kamu ikut saya. Anak yatim, ngapain lo sekolah di kampus elit ini? Malu-maluin tau nggak? Bajunya mahal, terus HP-nya boba. Dapat sugar dari mana lo? Jangan asal ngomong ya. Kalau nggak tahu apa-apa jangan nyebarin hoax. Oh, udah berani lawan lah ya. Biar tahu rasa, gue coretin muka lo biar gak kampus lagi. Stop! Jangan ganggu anak saya. Kalau nggak mau berhadapan sama keluarga pertama. Keluarga Pratama? Yang pemilik kampus ini? Halo, Bu. Jelas-jelas saya itu kenal sama dia. Dan gak mungkin lah keluarga Pratama itu peduli sama anak asongan ini. Minggir! Berani sekali kamu kasar terhadap ibu saya. Pak Rizky Pratama? Kamu saya skor selama-selama. Dek, kamu nggak apa-apa kan? Rizky, besok kamu beliin kalung giok ya buat adik kamu sebagai tanda dia sudah jadi bagian di keluarga kita. Oh, jadi gini ya rasanya disayang sama keluarga. Ayah, ibu mau ketemu dekan dulu. Kamu temani adik kamu ya. Iya, Bu. Duduk, Kak. Kejadian tadi bakal gue balas. Gue gak bakalan biarin lo bahagia, Put. Kamu udah denger belum? Ada anak baru yang masuk di kampus kita dan ternyata dia itu adik kandungnya Pak Rizky Pratama loh. Oh ya? Gak tahu tuh gue. Hai semuanya. Salam kenal, aku Putri Cahaya, adiknya Rizky Pratama. Adiknya Pak Rizky Pratama? Ngaku-ngaku. Kalau lu emang adiknya Pak Rizky Pratama, harusnya di leher lu tuh ada kalung gioknya. Kamu? Nggak ada. Maksudnya apa sih? Sari, kamu lihat sendiri kan kemarin kalau aku itu... Apa sih? Aku ngaku. Minggir. Kenalin,
Aku Melati Pratama, adik dari Rizky Pratama yang asli. Dan ini kalung giok. Kalung giok itu sebenarnya siapa sih Melati Pratama? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afturtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sayang, kamu kenapa sih? Kamu ngelamun? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Kelihatan tahu. Cerita ya sama aku. Sekalian kita buka puasa. Kamu pasti udah lapar banget kan? Enggak, Ros. Aku mau kita putus. Enggak sayang. Pasti karena kamu masih lapar kan? Nih, aku suapin ya. Enggak, Ros. Aku nggak bisa. Aku ada salah sama kamu. Kalau aku ada salah sama kamu, aku minta maaf ya. Please, aku mohon sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku udah punya pacar. Dan dia seiman sama aku. Jadi itu alasannya. Kalau emang itu yang terbaik buat kamu, silahkan. Maaf, kalau aku belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Aku pamit. Shalom. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu, nak? Radit mau buka puasa di luar, Umi. Sama cewek Katolik itu lagi? Iya, Umi. Boleh kan? Boleh, tapi ini yang terakhir kalinya. Nanti sore ada anak temen Umi yang akan datang. Dia solehah, cantik, cocok untuk masa depan kamu, Radit. Tapi Umi, Gak ada tapi-tapian, Radit. Tolong ya, bahagiakan Umi di sisa umur Umi ini. Nah, anaknya sudah pulang. Kenalin, Dit. Ini Lita, anaknya temen Umi yang tinggal lama di Irak. Dia lulusan pesantren ternama di dunia loh. Hafalan Al-Quran lagi. Emang Lita ini seidaman banget ya. Assalamualaikum, Mas Radit. Waalaikumsalam. Sayang, aku punya hadiah buat kamu. Kamu tahu aja Rosario kok barusan hilang. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. Aku sengaja beliin kamu Rosario supaya kamu itu makin sering ke gereja. Coba dipakai. Oh iya, aku punya kado juga buat kamu. Seriusan? Nih. Buka ya. Sajadah. Kamu jangan pernah ninggalin sholat ya. Aku beliin itu buat jadi pengingat supaya kamu selalu doain hubungan kita. Makasih ya sayang. Aku pasti bakal pakai ini buat sholat supaya aku ingat kamu terus. Kita makan dulu yuk. Yuk. Akhirnya, Umi bisa dapat calon mantu yang seiman, solehah, cantik lagi. Jadi kapan Mbak Lita bersedia dilamar Radit? Kalau Mas Radit setuju dan keluarga udah siap, insya Allah minggu depan pun kita bersedia, Umi. Alhamdulillah. Dit, besok kamu antar Lita ke penjahit ya, buat dress untuk pernikahan kalian. Pasti Lita lebih cantik. Iya, Umi. Ya Allah, hamba tahu mungkin Rosa bukan takdir hamba, tapi tolong
Berikan dia pendamping yang dapat membimbing, membahagiakan, dan juga menyayanginya dengan sepenuh hati. Mas Radit sering lewat sini ya? Dengar-dengar di sini ada masjid sama gereja yang berdampingan. Iya. Di persimpangan sana ada masjid dan juga gereja yang berdampingan. Dulu aku sering pergi ke masjid, sekaligus mengantar orang terdekatku beribadah. Masya Allah, aku seneng. Minggu ini kamu nemenin aku ke masjid. Kalau kamu tahu siapa orang itu, pasti kamu nggak akan sebahagia ini. Itu kan suara Rosa. Itu dia, kan aku juga lapar sekarang. Tapi mana aku datang mereka ya? Alhamdulillah, doaku dikabulkan. Walau rasanya sesak, tapi aku senang bisa melihatmu tertawa lepas tanpa mengambilmu dari Tuhanmu. Mas Radit? Mas Radit kenapa? Nggak apa-apa kok. Silakan. Romi? Lu jadi pelayan kafe sekarang? Enggak, ini gue cuma... Alah, udahlah, lu tuh gak usah kebanyakan ngeles. Dari dulu tuh emang lu udah terkenal kismin kan sejak SMA? Kok aja pakai dana bantuan. Tom, mau kemana? Buru-buru banget sih lu. Kenapa? Kalian mau pesan apa lagi? Lo nggak mau ngumpul bareng temen lama lo gitu? Ya, seenggaknya nih cobain dulu lah minuman-minuman mahal. Gue sebenarnya pemilik kafe ini. Nita, kamu gak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Pak. Mending sekarang kamu pulang, istirahat. Biar saya yang gantiin kamu jadi pelayan. Nggak apa-apa, Pak. Lagian mana boleh sih, Pak, bos jadi karyawan. Udah biar saya aja. Nggak ada masalah. Pembeli itu adalah raja, jadi harus dilayani dengan sepenuh hati. Mending sekarang kamu pulang, terus berobat. Ini perintah. Baik, Pak. Ini, Pak. Makasih loh Pak Romi, meskipun Bapak ini ketua geng mafia, tapi Bapak mempunyai hati yang sakiti. Saya permisi berobat ya Pak. Sorry Romi, ya gue nggak tahu. Lidah lu lidah orang pinggiran ya. Jadi nggak cocok sama minuman kayak gini ya. Sorry, bagi gue minuman kayak gini terlalu murah. Oh, wow. Please deh, Rom. Lo itu cuma pelayan kafe. Jadi nggak usah sok-sokan deh. Ya nggak sih? Oke, kalau gitu besok kalian semua gue undang ke acara reunian di kafe ini. Dan gue bakalan pesan makanan dan minuman yang paling mahal ya. Wow, oke. Kita bakal datang. Don't miss it. See you. Gila, tenggil banget tuh anak. Kalian mau pesen apa? Pesen aja. Udah datang nanti. Udah pesan. Hai guys. Widih, nyewa jas mahal ini di mana? Udah lah, Rom. Kalau miskin, ya miskin aja. Nggak usah dipaksain. Plan. Iya Pak Romi, ada yang bisa saya bantu? Pak Romi. Iya, Pak Romi ini adalah owner di kafe ini. Dan dia itu... Nita, cukup. Tolong bawakan mereka makanan dan minuman yang paling mahal di kafe ini. Kalau perlu, bungkusin buat mereka semua. Baik Pak. Rom, kita minta maaf ya Rom. It's okay. Nggak usah dipermasalahin. Lagian, gue juga udah lupain kok. Halo Dev. Halo Pak. Lu udah lihat foto yang gue kirim belum? Iya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya. Kasih mereka semua pelajaran. Tapi ingat, jangan sampai mereka dead. Makan! Ih, susah banget sih disuruh makan. Mangap! Mulutnya buka! Ih, malah ngompol lagi. Dasar orang tua beban. Selamat pagi, Suster. Pagi, Pak. Suster, kenalin. Ini Aurel. Anak saya satu-satunya dengan Nyonya.
Dan dia habis pulang dari Aussie, sekarang bisa stay di rumah. Ya udah, kalau gitu saya mau ke kantor. Ah, hati-hati Pak. Bunda, jangan khawatir ya. Aurel bakal jagain Bunda kok. Loh, Bunda kenapa? Ah, biasa Non. Kan Nyonya lagi stroke, jadi ekspresinya kayak gitu. Oh iya, tadi Nyonya ngompol Non. Nanti habis ini saya bersihin. Nona istirahat dulu aja ya. Bunda, Aurel mandi dulu ya. Habis ini mau pergi sama teman-teman. Mas, kamu ngapain sih di sini? Hari kemana aku ditengok mulu nih? Pasti gara-gara pinjol kan? Mau gimana lagi? Siapa yang duluan? Kosong. Cuma ada ibu stroke doang tuh di dalam. Enggak, masuk. Kamu ketahuan gimana? Gita, aku ini suami kamu. Kamu mau aku masuk penjara? Berapa sih utang kamu? 20 juta. Asal deh. Kamu tuh ada-ada aja. Ya makanya kamu bantuin aku. Oh, kamu ikut aku. Woi, Mangke! Diam. Sebentar lagi, dia palingan juga jadi kompos. Agak. Duit. Misalnya, obat ibu itu, kamu bisa nyicil buat bayar pinjol kamu. Lumayan kan? Asik. Diam. Bunda, Aurel pulang. Non, Nyonya kalau tidur emang lagi pulas banget. Oh, gitu. Kok obatnya tinggal dikit ya, Sus? Itu kan diminumnya sehari 3 kali, Non. Makanya cepat habis. Tapi kan ayah ngasih uang buat beli obat hari ini. Kenapa nggak beli yang baru? Bunda? Bunda kenapa? Kalah. Gimana rasanya, Rom? Dikalahin sama mantan pacar. Sekarang kamu udah jatuh kismin. Bisnismu udah hancur. Kita mau selevel. Next project aku bakal menang. Romi. Kamu nyerah aja deh. Kamu lihat aja tuh rambutmu. Stres sampai pitak gitu. Udahlah kalah tender. Botak pula. Kasian. Emang iya ya? Ini kan cuma rontok biasa. Bingung banget, Sam. Kalah tender sama Aurel. Gara-gara koneksi gue sedikit. Bro, Lu sadar gak sih? Setiap kali lu gosok rambut lu, rontok parah banget loh. Lu tuh tenang aja, bisnis emang kayak gitu, kadang naik turun. Cuma gue bisa ngingetin nih, lu jangan terlalu cuek juga lah penampilan. Ini rambut lu ini bukan rontok biasa loh. Kalau makin tipis, lu pun nggak pede kan ketemu klien. Lama gak ketemu, rambutmu tebal juga ya, Rom? Pasti pakai biar dikira sukses. kata siapa? Aku cuma nginvestasiin penampilan yang sama pentingnya kayak bisnis. Terserah lah ya. Kamu yakin mau ambil tender ini? Mending kamu mundur aja deh, daripada makin stres. Oh ya? Uang sebanyak itu kamu dapat dari mana, Rom? Ngutang. Saya memberikan uang itu pada Robi karena bisnis yang dia tawarkan pada saya itu sangat prospek untuk depannya. Duduk. Kok bisa? Sejak kapan? Sejak terakhir kali kita ketemu. Pak Radit, mohon waktunya sebentar. Saya mau minta izin presentasi ulang tentang proposal bisnis saya. Saya minta maaf, tapi saya sedang ada urusan. Pak, cowok ini kan yang udah nolongin Lita waktu pingsan tadi pagi. Terus dia juga yang bawa Lita ke rumah sakit. Mbak, pingsan pula mbak ini. Kalau aku tolongin, pasti aku telat. Tapi nyawa lebih penting. Aku bawa rumah sakit dulu aja lah.
Jadi kamu orang yang sudah menyelamatkan anak saya ini. Sungguh suatu kebetulan sekali ya. Kalau gitu, pantas saja tadi kamu itu datang terlambat ke meeting. Ya udah, kalau gitu kamu ikut saya makan malam hari ini, temani kita berdua. Sekaligus kamu mempresentasikan proposal kamu itu. Terima kasih, Pak. Ayo, kita berangkat. Romi, selamat ya. Kamu memenangkan tender. Mantep bro, selain rambut makin tebal, bisnis lu lancar aja ya. Sial, kok Romi malah makin sukses? Apa aku minta balikan aja ya? Masnya kok makan nasi pakai kopi sih? Ya soalnya saya belum gajian mas. Makanya saya pakai kopi ya, lumayan lah biar nasinya ada rasanya dikit. Emang gajinya turun setiap kapan ya? Harusnya sih setiap awal bulan. Cuma ini udah 15 bulan mas belum cair-cair. Apa? Masa karyawan baru di sini ya? Iya mas, saya baru kerja di sini. Masnya kok pakai helm dari kardus dan rompinya kenapa bubble wrap? APD-nya kemana? Waduh mas, di sini helm sama rompi bangunan tuh mahal, 700.000. Saya nggak mampu mas. Sejak kapan APD itu diperjualbelikan? Itu kan udah hak karyawan. Ya di sini aturannya emang kayak gitu mas. Boro-boro buat beli helm proyek sama rompi. Buat makan aja susah. Jadi gitu ya mas? Iya, mas udah mendingan gak usah kerja di sini dah. Karyawan yang lain juga kayak gini tau mas. Saya udah terlanjur kerja di sini mas. Pantes saja ya, di sini itu selalu buka lowongan kerja. Ternyata aturannya seperti ini, makanya banyak karyawan yang gak betah. Yang lain pada sibuk kerja, ini malah enak-enakan nongkrong di sini. Kerja! Yang benar. Kamu, kuli baru. Oh, iya pak, saya... Saya ini laki-laki pintu di sini. Man door, you know? Kalau kamu mau saya terima kerja di sini, kamu belikan saya kue tete sama nasi kentut. Satu lagi. Es campur tapi dipisah. Nih. Kalau kurang, tambahin pakai uang. Mas, ini ya mas, saya belikan makanan buat masnya. Mas, makasih mas, nggak usah. Tadi saya makan nasi dikuahin kopi udah kenyang kok. Tadi masnya kan belum sempat makan, kerja itu juga butuh tenaga. Ini, buat masalah Pak Romi, nanti biar saya yang hadapi. Sebenarnya bukan itu sih mas, tapi saya nggak enak aja kalau di sini saya makan enak, tapi anak istri saya di rumah makannya. Oh, bagus ya, bagus. Masih bisa santai-santai di sini. Masih bisa santai-santai di sini. Kuli, gimana saya bisa terima kamu kerja di sini? Kalau saya kasih kerjaan kamu aja nggak beres. Pak, saya boleh minta tolong nggak Pak? Gaji saya yang udah ditahan 15 bulan, tolong dicairin minggu-minggu ini Pak. Saya butuh buat anak saya. Anda ini tidak punya hati nurani sama sekali ya? Selain mempekerjakan karyawan tidak sesuai dengan SOP, Anda juga mengambil hak mereka. Saya akan laporkan Anda ke pemerintah pusat. Pemerintahan pusat? Saya nggak salah dengar. Kamu mau laporin saya ke pemerintahan pusat? Orang kecil kayak kalian ini mau laporan ke pemerintahan pusat nggak bakalan didengar, kecuali kalau kalian ini orang besar dan berduit. Kamu balik kerja. Oh ya, gaji kamu selama 15 bulan akan saya bayarkan. Tapi nanti setelah saya jadi CEO. Mas tunggu di sini. Biar kamu jadi saksi di persidangan nanti. Hebat ya. Orang kecil tuh banyak banget gebrakannya, banyak banget sensasinya. Kamu saya pecat tanpa pesangon, dan gaji kamu selama 15 bulan saya anggap hangus. Kamu juga, kamu saya pecat karena kamu berani melawan saya. Pak, jangan dong Pak. Jangan pecat saya Pak. Saya butuh kerjaan ini Pak. Saya butuh duit yang buat anak saya yang sakit di kampung Pak. Tolong. Emangnya kamu siapa mau mecat saya? Kamu tanya siapa saya? Masnya tenang aja ya. Saya bisa pastikan kalau kamu nggak akan pernah kehilangan kerjaan ini. Ifrit, proyek wisata masa lalu tidak beres. Tolong kamu pecat kepala mandor Romi dan bawa dia ke kantor polisi.
Kenapa sih, Mbak? Buat pipis. Ih, kenapa nggak ke toilet? Anu, Anu apa? udah 3 hari sana saya digembok. Digembok? Kok bisa? Buat apa? Soalnya suami saya takut saya selingkuh. Dia lagi syuting di Korea Barat. Ya maklum lah, namanya juga pengantin baru. Indis ekonomi. Unik ya cara pikir aktor internasional. Nyusahin istri tau nggak? Tapi jujur aku udah kebet nih mau ngompol. Gimana ya cara buka gemboknya? Pakai ini aja, Mbak. Mbak potong tengahnya, terus nanti ditambal pakai solatip. Kamu punya ginian? Udah, ceritanya panjang. Ntar keburu ngompol. Buru. Makasih ya Mas, berkat kamu saya nggak kebelet lagi. Aman. Bilangin tuh ke suami kamu, jangan nyusahin istri. Enggak kok, suami saya itu aslinya baik, ganteng, sukses lagi. Nih ya, saya kasih lihat. Ada foto lain? Cowok ini kan... Elah, sabar apa? Romi, tante numpang nginep sehari ya. Bude ngapain bawa berondong ke rumahku? Ini tuh bukan berondong biasa, ini tuh puas tambang kaya raya. Lagian kita juga cuma nginep sehari doang, besok kita udah honeymoon ganda kan sayang? Dih, mau sehari kayak sebulan. Kalau emang namanya orang kaya harusnya nginep di hotel dong. Kamu jangan berisik deh, udah mending kamu nongkrong aja sana di luar. Mas, kok pucet sih? Mbak harus ikut saya. Ada yang nggak beres sama suami Mbak. Loh, alias si Royo, aku nggak percaya sama kamu. Susah banget sih dibilangin. Bantuin nggak ya guys? Mbak ini, komen di bawah ya. Siapa kamu? Kamu yang siapa? Main masuk rumah orang sembarangan. Saya itu pemilik rumah ini. Mas, sini deh. Ada orang aneh. Kak Eva? Oh, Dia itu siapa sih, Dek? dia pacarku, Kak. Pacar? Kok tinggal di sini? Pokoknya ceritanya panjang, Kak. Tapi ya, aku sama dia itu bakal nikah, Kak. Dan Lita mau kalau kita nikah itu aku harus punya rumah. Makanya aku ngaku kalau ini rumahku. Aku minta maaf ya, Kak. Ya nggak bisa gitu dong, Dek. Kakak itu kasih izin kamu tinggal di rumah kakak. Bukan berarti kamu bisa bebas bawa pacar kamu ke sini. Kak, aku mohon ya. Lagian, aku juga udah DP rumahku, Kak. Jadi nanti kalau udah selesai, kita berdua bakal pergi dari sini. Ya, Kak, please. Serehe, gedung banget nih rumah calon suami Ye. Ye dulu punya emak, ngidamnya apa sih? Kok bisa sampai punya calon mantu rumahnya gedong bener kayak gini? Iya dong. Namanya juga Lita. Cewek cakep gue, itu cowoknya harus yang berduit dong. Tapi hari gini masih ada aja ya orang yang suka numpang dan tinggal hidup gratis. Nggak tahu diri banget sih. Kakak apaan tuh? Lagian juga Ye ngapain sih ngebiarin dia stay di sini? Gak malu apa? Kakak numpang di rumah adiknya. Ya, bilangnya sih cuma sebentar ya. Tapi kalau sampai minggu depan dia masih ada, gue bakal usir. Harus itu. Capek banget habis shopping baju di mall. Aduh, kok tiba-tiba perutku mules ya? Ke toilet dulu ah. Wih, ada baju sama tas siapa nih? Pakai ah. Loh, itu kan tas sama baju belanjaan aku. Kok kamu yang pakai? Iya. Emang kenapa? Sembarangan banget sih kamu pakai barang orang tanpa izin. Heh, lo itu cuma numpang di sini. Harus lo tuh sadar diri. Minimal cuciin baju kita, kek. Jangan jadi menalu. Lu sama dia, tahu nggak? Kalian ini ngerti nggak sih jam orang istirahat? Wah, suka-suka gue dong. Ini kan rumah gue. Lo itu cuma numpang. Heh, kalau
mau diganggu, sana cari rumah sendiri. Jangan numpang. Udah. Jangan diusir. Nanti dia jadi gelandangan lagi. Halo Pak, saya mau kamu bantu saya buat usir benalu dari rumah saya. Makasih ya nih. Tadi tuh Iya, tapi jangan disemak-semak dong, gatel. maaf ya. Aku tuh malas gini. Nggak apa-apa. Gile. Jadi gini mbak, pacar saya tuh selingkuh. Gini-gini di semak bergoyang mbak. Terus, kowe loro hati. Wes, gak usah rasa galau. Mukamu iki serem loh, tatomu di mana-mana. Kutekmu itu loh. Nangis mergo wedok. Udahlah, putuskan aja. Piye mbak? Putus. Ya, aku masih cinta loh mbak. Ya wes. Gini aja. Kamu ambil sehelai rambutnya. Rambut atas dan rambut bawah. Lalu kamu kubur neng kulon omahmu. Oh, kulon ini pundi mbak? Kulon? Kamu tuh dari mana sih? Punten mbak, saya blasteran Meksiko Pati mbak. I see. Ya pokoknya dikubur di mana aja lah, wes ya. Yang penting dikali masukkan, kamu tutup, gitu ya. Iya mbak, iya udah. Makasih mbak ya. Jangan lupa transfer. Iya mbak. Punten mbak. Kamu ambil sehelai rambutnya, lalu kamu kubur neng kulon omahmu. Semoga ampuh. Oh, Romi, kok kamu ada di depan rumah aku? Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu habis dari mana? Oh, aku habis dari semak-semak kampung sebelah. Loh, kok aku jujur sih? Ampuh tenan gitu kuning. Kamu habis dari semak kampung sebelah. Sama siapa? Sama Devan. Kamu tega banget sih sama aku. Ya karena aku pengen cari yang lebih soleh daripada kamu. Mau cari yang soleh kok mainnya di semak. Emang kamu punya bukti kalau aku habis main di semak, hah? Neng, aku nggak nyangka ya, kamu setega itu sama aku. Rom, aku... Loh, kamu dari mana aja baru pulang, hah? Loh, Asik, kamu ngapain di sini? Ini mbak, cewek ini yang saya ceritain. Ini anakmu mbak. Loh, kamu ngapain di semak-semak? Berani ngelamar aku, padahal nggak punya mobil. Ngaco dong. Aurel, sekarang aku emang gak punya apa-apa. Tapi kedepannya aku bakal punya mobil. Dan aku itu mau serius sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Mikir dong, kamu beli mobil aja nggak mampu. Gimana cewek mau sama kamu? Masa kamu ngajak ngeliat aku pakai angkot? Enggak. Aurel, kamu itu keterlaluan banget sih. Kalau emang kamu nggak mau sama dia, kamu bisa nolak baik-baik. Aku keterlaluan. Lihat dong, aku tuh cantik. Masa iya sama cowok kelas rendah kayak gini? Jadi ini sifat kamu yang sebenarnya. Ternyata kamu itu cewek matre. Mulai hari ini, kita putus. Putus? Cowok dengan kantong setipis tisu kayak kamu mutusin aku. Jadi ini sifat kamu yang sebenarnya. Aku tuh mau pacaran sama kamu karena kamu bisa dimanfaatin buat beli makanan, ngerjain skripsi. Ya kecuali kamu bisa beli mobil, aku bisa pertimbangin lah jalan sama kamu. Cukup. Aku udah gak tahan lagi sama kamu. Asal kamu tahu aja, di luar sana ada banyak cowok yang ngantri mau jadi pacarku. Ayo kita pergi. Tunggu. Ini bunga kamu, sama cincin. Tunggu. Lita, kamu mau gak jadi pacar? Pak Radit, ternyata Pak Radit di sini. Saya mau mengembalikan kunci mobil. Terima kasih telah meminjamkan mobilnya untuk saya. Saya bisa mengantarkan ibu saya ke rumah sakit. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Say,
kamu sebenarnya orang kaya. Yaudah, yuk kita jalan. Kamu lupa, kalau kamu itu udah mutusin aku. Awalnya aku itu mau ngasih kejutan ke kamu. Tapi ternyata aku yang malah dapat kejutannya. Dengan aku tahu sifat asli kamu yang sebenarnya. Tapi mohon maaf, aku nggak mau buat balikan lagi sama kamu. Karena aku udah dapat penggantinya. Orang yang bisa terima aku apa adanya. Sayang, ayo kita pergi dari sini. Permisi, Pak. Mantan pacarku yang matre. Radit? Sekarang kamu cuma jadi supir sewaanku. Oke sayang, kamu lihat kan mobilku yang mewah ini. Kalau kamu suka, aku juga bisa beliin kamu mobil yang sama persis dengan warna pink kesukaan kamu. Makasih ya sayang. Untung aku sabar nunggu kamu sukses. Sayang, kamu itu nggak perlu bandingin diri kamu dengan mantan aku. Soalnya mantan aku itu busuk. Oh ya, anterin kita ke gedung MBG sekarang. Mas Bahlil kan? Sayang, kita pisah di sini dulu ya. Soalnya aku mau langsung treatment. Hati-hati ya. Bye-bye. Permisi, Pak Radit. Dulu kamu ninggalin aku demi laki-laki kaya raya itu. Tapi sekarang semuanya terbalik. Aku bisa sukses ini tanpa bantuan kamu. Kerjaanku di sini udah selesai. Biarin aku pergi. Masuk. Apa maksudmu? Itu balasan sakit hatiku. Sekarang, kamu jadi supir pribadi. Cewek kayak kamu yang matre, pasti doyan kan sama uang. Aku ada meeting di sini, jadi kamu harus ubah. Andai aja kamu tahu alasanku. Uang 100 juta tapi tinggalin adik gue. Tapi Kak, cinta kita nggak bisa dibeli pakai uang, Kak. Yang sebanyak ngomong. Gue nggak mau masa depan adik gue suram gara-gara lo. Dia rela-rela jadi kurir karena lo gak bisa bayar kuliah kan. Mulai besok, lo kenalin Romi sebagai pacar baru lo yang kaya raya. Biar adik sakit hati. Ngerti? Kak, enggak. Gue sakitin semua keluarga lo. Mau? Itu drama romance. Ada adegan cewek matre yang ninggalin cowok miskin juga nggak? Kayak kamu dulu. Tapi sekarang pasti dia nyesel sih. Soalnya mantannya udah sukses. Cukup ya? Kalau kamu mau ngerekrut aku cuma buat dihina-hina, mending aku berhenti. Aku gak butuh sama uang kamu. Lid, aku minta maaf ya. Aku cuma bercanda. Hasim, bahan bercanda kamu itu kelewatan. Lid, oke. Kamu minta apa supaya kamu masih mau jadi supir pribadiku? Kamu mobil, mau warna apa? Kamu tinggal pilih kok. Kamu kira aku itu cewek matre? Jangan ngira aku mutusin kamu tuh gak ada alasannya ya? Alasan? Maksud kamu? Lita! Ini untuk bayaran. Kak Eva? Pastikan Lita jauhi adik saya Radit. Saya nggak mau masa depan adik saya hancur. Bisa diatur. Jadi itu alasannya kenapa Lita ninggalin aku? Kamu siapa? Kok masuk rumah orang sembarangan? Aku Dari gelagatnya, cewek ini dalam bahaya. Tapi kan aku alergi sama cewek. Bisa gatelan nanti. tolongin aku dikejar preman. Iya udah, sembunyi di belakang sofa. Keluarin gak tuh cewek? Gak ada cewek di sini. Halah, udah lah, gak usah bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak mungkin nyembunyiin cewek. Kamu lupa reputasiku. Jangan-jangan lu Romi naga hitam ya? Mafia yang lumpuh. Terus alergi sama cewek? Itu kamu tahu. Cepat pergi. Iya bang. No. Jangan deket-deket. Aku alergi sama cewek. Makasih ya udah nolongin aku. It's okay. Kamu kok bisa dikejar sama preman? Sebenarnya aku korban penjolokan yang kabur. Mata gua. Woi. Statusmu bahaya. Kamu boleh tinggal untuk sementara waktu di sini. Tapi ingat, jangan deket-deket. Harus jaga jarak. Oke. Mas Mafia, bangun. Yuk makan. Yuk jalan ke meja makan. Dih, ngeledek. Aku kan cacat. Kata siapa? Kamu tuh bisa berdiri. Yuk jalan. Jangan pegang-pegang. Aku tuh alergi cewek.
lagi dari Hong Kong. Tuh lihat, nggak apa-apa kan? Yaudah yuk. Loh, kok aku bisa jalan? Karena aku udah bilang. Ya. Sebenarnya kamu siapa sih? Kok bisa nyembuhin penyakitku? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma mau balas budi aja kok. Makasih ya. Sama-sama. Yaudah, makan dulu. Ya udah, kamu lanjutin makan dulu aja, biar aku yang bukain dulu. Serahin Nisha sekarang. Nisa siapa? Nggak kenal. Halah, udah kamu gak usah pura-pura. Itu kaki kamu yang lumpuh. Pasti disembuhin kan sama dia. Kok kamu... Nisha itu berbahaya. Kamu jangan mau ditipu sama dia. Siapa sih tamunya? Hah? Ibu Tiri. Tolongin aku. Jawab dulu yang jujur. Siapa kamu sebenarnya? Sebenarnya aku... Penasaran sama lanjutannya? Tonton episode selengkapnya di aplikasi Melolo. Karena cerita ini berasal dari drama yang berjudul Pelindung Hati Gadis Misterius. Selain drama tadi, Melolo juga punya ribuan judul lain, genre yang beragam dan pastinya seseru drama Korea. Langsung klik tombol di pojok kiri bawah ini untuk download Melolo. Buat nonton semua dramanya gratis, kapan aja, di mana aja. Mas, aku ada 5M buat kamu. Dapat uang dari mana kamu sebanyak ini? Aku jual cincin pernikahan kita ke cewek kaya. Cincin kamu bagus juga. Kalau aku beli 5M, mau nggak? Kamu bercanda. Ini kan cincin biasa. Namaku Aurel. Dan aku nggak pernah bercanda. Gimana? Udah gak waras ya kamu? Bisa-bisanya kamu jual cincin pernikahan kita? Mas, kamu jangan marah-marah gitu dong. Dengan 5M ini, nanti kamu bisa beliin aku cincin mewah, terus aku bisa perawatan. Habis itu kita honeymoon. Gimana? Jadi pernikahan kita tentang uang? Gila ya kamu. Aku dapetin cincin itu tuh dari hasil kerja keras mati-matian biar bisa nikahin kamu. Sekarang dengan gampangnya kamu tukar dengan uang. Ya udah Mas, kalau gitu aku ambil cincinnya terus aku balikin uang ini ya. Tolong kembalikan cincinku, suamiku marah besar. Kamu yakin? Kenapa diem? Terus cincin aku gimana? Ini, tapi ada syaratnya. Kamu harus pakai buat kalung biar leher kamu makin cantik, apalagi kalau udah lebih cerah. Sayang, coba tuh. Mas Romi, kamu selingkuh sama adikku sendiri. Elah, lebay banget. Biasanya kamu juga udah biasa lihat kita beginian. Tunggu. Cincin kamu mana? Kamu ada di jari kamu? Udah aku kalungin. Gimana? Leher aku udah cerah kan? Aneh. Kok cincin perutnya gak mempan? Apa karena habis dilepas ya? Aku harus usir dia biar kekuatannya balik. Kok bengong sih? Kamu gak puji aku? Iya, makin cerah. Tapi aku gak mood ada kamu di rumah ini. Sekarang pergi kamu. Kamu ngusir aku? Mas, aku juga ikut nyicil rumah ini loh. Pokoknya kamu pergi. Dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Sebelum kamu merasa bersalah sama aku. Kalau Su, diusir sama suamimu ya? Kok kamu tahu? Aku aneh sama suamiku sendiri. Giliran aku ngasih uang yang banyak, dianya yang gak mau. Tapi dia selalu bilang kalau aku tuh mau-mau aja diselingkuhin. Cincin itu biang keroknya. Maksud kamu? Kalau dipakai di jari, efeknya bikin kamu cinta buta dan maklumin suami muslim. Jadi ini, kenapa kamu nyuruh aku pakai di leher? Betul? Biar efeknya hilang dan kamu sadar manis. Sialan. Jadi selama ini aku dibodohin. Jadi gimana? Mau aku bantu? Balas perbuatannya. Gimana caranya? Sayang, kamu harus pukul aku ya kalau nanti aku pulang tapi nggak ngasih salam. Ingat pesanku dulu ya. Kamu bercanda apaan sih, Mas? Yaudah, sana berangkat kerja dulu aja. Dadah. Hati ya, Mas. Halo, Mas. Kok kamu udah pulang? Kamu pulangnya cepet banget sih.
Emangnya lagi ada masalah di kantor ya? Mau langsung aku buatin air panas buat mandi? Marah banget sih kamu. Suami capek gue lagi kerja. Buatin makanan sana. Mas, kok bawa parfum kamu beda ya? Nggak kayak biasanya. Kamu nggak lihat suami lagi makan? Ganggu banget sih kamu. Gak punya adab ya kamu. Maaf, Mas. Ya udahlah, mumpung kamu lagi di sini, aku pengen diskusiin sesuatu sama kamu. Aku pengen nikah lagi. Kamu udah gila ya, Mas? Ya habis bosan aja punya satu, aku pengen punya dua. Lagi juga tiap hari ngeliat muka kamu, lama-lama enak aku. Aku nggak bakal ngizinin. Apalagi alasanmu kamu orang kayak gitu. Kamu kenapa sih, Mas? Kok jadi kasar kayak gini? Berisik! Pokoknya nggak ada siapapun yang bisa ngatur-ngaturan hidup aku. Ya, aku mau nikah, titik. Mas, Lita, kalian berdua selingkuh. Habisnya Tuan Sanusi udah bosan sama ibu katanya. Makanya dia mau nikahin saya. Kurang ajar ya kamu. Apa-apaan kamu? Berani kamu nyakitin daun mudaku? Salah aku tuh apa sih, Mas? Kamu tuh yang udah jahat sama aku. Karena aku capek punya istri kayak kamu. Udah, pokoknya kalau kamu gak ngizinin aku nikah lagi, kamu bakal aku kunciin di gudang. Mau? Lebih baik aku pergi dari sini. Dan aku udah gak sudi jadi istri kamu. Dengar ya, kemanapun kamu pergi, aku pasti bakal selalu cari kamu. Gak akan pernah aku lepasin kamu. Silakan, karena aku bakal nuntut cerai sama kamu. Halo? Halo, sayang. Aku kayaknya lembur deh sampai tengah malam. Jadi kamu gak usah masakin aku ya. Oh iya, kamu gak lupa kan sama pesan aku tadi pagi? Kamu harus pukul aku ya kalau nanti aku pulang, tapi gak ngasih salam. Eva! 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 Siapa itu? Siapa yang tadi ngintip saya di kamar mandi? Ayo ngaku. Bukan saya, Miss. Saya juga bukan, Miss. Dari tadi saya nyapu. Kalian jangan main-mainin saya ya. Tadi saya lihat HP pelaku. Cepat keluarkan HP kalian. Ini HP saya, Miss. Itu sih bukan HP yang digunain sama pelaku. Radit, mana HP kamu? Saya minta maaf, Miss. HP saya baru dibawa sama istri saya, baru diservis. Obi ini terlihat mencurigakan. Nah itu? Siapa tuh? Kata lu gak ada HP lu. Kamu bilang tadi HP kamu diservis. Terus itu HP siapa? Oh, ini HP istri saya, Miss. Saya bawa HP istri saya. Itu juga bukan HP pelaku. Lu ngarang, lu ngaku aja lu. Tapi, Mas, Ya udah, gini saja. Kalau kalian ada yang ngaku, gaji kalian saya potong 10%. Tapi, kalau tidak ada yang ngaku, gaji kalian saya potong 80%. Asreh, jangan gitu, Miss. Woi, Biji, lu ngaku dong. Ngaku dong lu, ntar gaji kita yang dipotong. Tapi Mas, Mbak, bukan saya. 3, 2, Miss, saya pelakunya. Tuh kan. Oke, kamu ikut saya. Tabul. Dasar. Kenapa Pak Radit tadi mengintip saya di kamar mandi? Saya cuma pengen, Miss. Kalau begitu kasih tahu saya apa yang saya lakukan di kamar mandi. Miss Alvina sedang buang air. Ternyata memang bukan OB ini pelakunya. Oh, Miss, saya mohon ya, Miss, jangan pecat saya. Saya tahu kok, Bapak bukan pelakunya. Kok Miss Alvina bisa tahu? Karena tadi di kamar mandi saya hanya cuci tangan. Kenapa Pak Radit mau disalahkan seperti ini? Karena menurut saya lebih baik kalau gaji saya itu dipotong 10%, Miss, daripada harus 80%. Karena saya sangat butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Saya tidak akan potong gaji Bapak, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Miss? Bapak harus membantu saya mencari pelakunya.
Baik, Miss. Saya akan bantu. Telah terjadi kecelakaan. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Johan, tolong Johan, anak kita masih terjebak dalam mobil. Johan, jangan tinggalin aku. Anakku juga lagi sakit. Johan, ayo kita Johan. Johan, ayo. Ya udah, aku anterin kamu ke rumah sakit. Udah lihat kan tadi? Walaupun anakmu hampir almarhum pun, Johan tetap pilih aku. Mas Johan itu amnesia. Kalau ingatannya kembali, dia pasti sayang lagi sama kamu. Mimpi. Kenapa kamu tampar aku, Clara? Kenapa dimancing kamu? Clara, terlaluan kamu. Kamu jangan sakitin Dian. Aku nggak nyentuh dia sama sekali, Mas. Kalau kamu nggak percaya, cek aja CCTV. Udah Johan, gak usah marahin Clara. Mending kamu anterin aku keluar. Supirku udah sampai. Aku sebenarnya nggak amnesia. Aku cuma pura-pura doang. Kau ini emang pro banget dan selingkuh. Memanglah sepupuku yang paling badung dari dulu. Andai aja dulu Dian nggak mutusin aku, pasti sekarang aku udah nikah sama dia. 10 hari lagi, Dian bakal pindah ke luar negeri. Setelah aku kasih kenangan terindah buat dia, aku bakal balik setia lagi sama Clara. Aku cuma mau balikin cincin ini kok. Aku semalam nginep di kamar kamu, terus mau cincin ini yang pernah aku tolak dari Johan. Pasti cincin kawin kamu kan? Apalagi foto anakmu, bajunya mirip pemberian Johan sebelum anakmu lahir. Kalau gak ada urusan, pergi sana. Ingat ya, kamu tuh cuma istri, tapi yang di hati Johan cuma aku. Loh, Dian kemana? Udah pergi ya? Aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Halo, aku terima. Tapi tolong rahasiakan kehidupan aku dan anak aku. Jangan sampai orang tahu. Makasih ya Johan. Kamu udah jadiin aku yang utama selama 10 hari. Dan sekarang aku harus pergi. Pergilah. Aku harus kembali ke istriku. Sayang, Clara, ingat toh. Surat cerai dari Clara. Clara? Keberadaanku kini menjadi misteri. Clara? Silahkan menyesal seumur Clara, kamu hidupmu, di mana? Johan.